Bermimpilah Malin. Kita mempunyai pengikut setia. Terima kasih pohon tidur karena kamu telah membiusnya. Iya tuanku, no problem. Bu, Malin kan udah bantuin ibu nih. Terus? Ibu mau kasih nggak yang Malin mau? Maksudnya? Kok ibu nggak ngerti sih? Ya emang beneran ibu nggak ngerti, Malin. Malin mau duit, Bu. Hah? Mau duit? Malin, sini ibu bilangin. Malin, kalau Malin mau duit itu usaha, kerja. Udah deh, mendingan Malin bantuin ibu ya, jualin gorengan. Malin tapi kan masih ada ibu. Ya tapi kan hidup kita aja pas-pasan, Malin. Buat makan aja susah. Pokoknya Malin mau duit. Tapi ibu beneran gak punya duit, Malin. Udah, gimana kalau Malin makan aja ya? Malin itu nggak lapar. Malin itu maunya duit. Tapi ibu beneran kagak punya duit. Bodo amat. Ibu udah nggak sayang lagi sama Malin. Malin benci ibu. Ibu pelit. Malin! Malin! Ya Allah, gak biasanya tuh anak begitu. Kok gorengannya tambah enak ya? Jangan-jangan pakai minyak krem ya? Ya enggak lah. Masa pakai minyak krem, pakai minyak angin lah. Ada-ada aja. Bukan minyaknya yang bikin enak, tapi karena digoreng dengan rasa cinta ibu kami. Jangan ngomongin ibu ya. Aku jadi kangen sama mama aku. Soalnya mama aku itu sibuk banget di luar negeri. Bapak tuh! Bapak tuh! Bapak tuh! Mbak Fatu, tadi kan ayah belanja ke warung di kampung. Ngeliat Den Luki lagi nyewain HP-nya buat anak-anak kampung main games. Hah? Sewa HP? Oh, jadi ini penyebabnya dia main ke kampung. Bener-bener ya? Kayak orang nggak punya duit aja. Padahal tiap bulan ditransfer sama babenya duitnya dolar. Masih aja nyewain game ke kampung-kampung. Mungkin Den Luki bosen di rumah melulu. Habis ketemunya sama Bivatu sama Non Aufa aja. Ini gara-gara Bivatu sih. Teleponan mulu sama pacarnya di Arab. Ya namanya juga usaha, Non. Bivatu ini kan dititipin Den Luki sama Non Aufa. Kalau terjadi apa-apa sama mereka, nanti kamu lah yang disalahin. Sesama asisten rumah tangga, nggak usah sok ngesehatin deh. Bivatu itu kebanyakan main gadget. WhatsApp lah, Facebook lah, Instagram lah. Emangnya Bivatu mau jadi selebgram apa? Udah, bibina aja sana. Malin, pulang sholat asar disuruh ibu. Iya, nanti. Adik kamu jual gorengan, pasti uangnya dapat banyak. Lagi uangnya buat sewa game. Serahin uang jualan itu. Gak ada di ayah. Serahin aja. Nanti ibu marah loh. Amat dong. Emang buat apa sih? Buat sewa game. Iya, keperluan. Ayo bilang ke ibu. Ayo. Itu siapa dong? Emang lu punya duit? Kalian juga nggak punya. Tuh, jangan minum. Minum nih. Anak itu akan menjadi penerus pecandu gadget selanjutnya.
Malin kerja keras keliling kampung dagangin gorengan. Malin ambil uangnya. Ini uangnya buat kita makan sama-sama. Bu, saya cuma ngambil 10.000 doang, Bu. Nanti kalau saya udah jadi kaya, 10.000 itu saya ganti 10 juta. Ya Allah, Malin. Yang paling utama yang ibu inginin itu Malin cuma kaya hati, kaya amal ibadah, bukan cuma kaya harta. Mana bisa anak malas seperti kamu bisa menjadi orang kaya? Bilang apa tadi? Kalau aku udah kaya, aku nggak bakal bantuin kalian. Aku bakal tutup mata dengan kemiskinan kalian. Lagian siapa juga yang mau minta bantuan sama kamu? Udah, jangan berantem. Anak laki harus ngalah sama perempuan. Hah? Jadi anak perempuan boleh seenaknya sama anak laki? Iya. Males banget tinggal di rumah kayak gini. Mending aja pergi kok kayak gitu. Malin! Malin! Udah biarin aja, Bu. Paling kalau lapar balik lagi. Bubul. Wah, masa? Enak banget punya keluarga, ah? Enak banget yang punya keluarga. Siapa tuh yang bersiul? Tidurlah Malin. Kamu mengantuk. Tidur lelap. Bermimpilah. Bermimpilah Malin. Kita mempunyai pengikut setia. Terima kasih pohon tidur, karena kamu telah membiusnya. Iya tuanku. No problem. Mau kita apakan dia, Tuan? Pertanyaan bagus. Kita bawa dia ke tempat paling nyaman. Di mana lagi kalau bukan di istanaku? Bagus, Tuan. Anak-anak, daripada malam masih main game aja, kagak dicariin namanya nyanyi kalian. Dicariin sih, tapi kan kita bilangin pada ngaji, ya nggak? Ya Allah, kok buang begitu sih? Ya kalau nggak bohong mana diizinin. Betul. Anak-anak, pada ngeliat si Malin kagak? Malin? Emangnya kagak ada di rumah ya? Iya, Malin belum pulang dari tadi. Ibu aja sampai khawatir. Mana ya? Kalau nggak salah, si Malin ke arah hutan deh. Hah? Oh iya, tadi ayah juga lihat. Waduh, ke hutan. Gimana nih, Bu? Minta tolong saja sama Ustadz Rahman. Biar dibaca-bacain. Kali aja si Mail digondol wewe. Stop, udah bilang jalik. Jangan apa dong. Ih, Karina nakutin aja. Kali aja sih. Ya udah sekarang empok ke rumah Ustadz Rahman aja. Yaudah, Jason mendingan pulang temenin kakak Aurel ya. Ibu ke rumah Pak Ustadz, ya. Iya, Bu. Yaudah, ayo. Makasih ya anak-anak. Ya lanjut. Ayo lanjut. Ibu mana, Sel? Nyari udah Malin. Aduh, si Malin ya keluyuran kemana sih dia? Bikin susu orang tua aja. Nggak tahu tuh, punya kakak laki satu-satunya, tapi kelakuannya kayak gitu. Itu suara cicak. Mana? Apa aku yang halu? Kamu nggak dengar kan, Sel? Iya, itu suara cicak. Aku mau ngasih tahu keberadaan Malin. Dia baru aja dibawa makhluk halus. Hah? Makhluk halus? Makhluk halus itu apa? Dia dibawa setan. Hah? Setan?
kamu jangan nakutin deh. Kita cuma berdua di rumah. Yus, kasih tahu ibumu. Cari dia di hutan. Yuk Gisel, kita kasih tahu ibu. Ibu di rumah Pak Ustadz. Udah yuk, kita cus. Yuk. Pak Ustadz, astagfirullahaladzim. Ibu, saya kira siapa? Pak Ustadz, tolongin anak saya si Malin. Kata anak-anak, dia pergi ke hutan. Anak-anak mana? Itu teman-temannya si Malin. Saya habis dari pos ronda, baru aja saya tanyain mereka. Emangnya si Malin kenapa? Jadi si Malin pulang ke rumah, terus saya marahin. Gara-gara dia ngambil uang dagangan, Pak. Terus habis itu dia pergi, agak pulang-pulang, Pak Ustadz. Ya Allah, saya khawatir banget. Takut kenapa-napa sama anak saya. Tuh anak minggat. Saya kagak tahu deh, Pak Ustadz. Yaudah, sekarang kita cari ke hutan. Tapi ajak teman mainnya si Malin, kali aja dia tahu. Yaudah ayo Pak Ustadz, ayo. Ibu! Aurel, Gisel, ngapain balik lagi? Ibu mau nyari udah kalian. Kita mau ngasih tahu. Apa. Pelan-pelan ngasih taunya, ya. Itu Cica ngasih tahu kalau udah Malin diculik setan di hutan. Setan? Bener? Masa sih Cicak bisa ngomong? Beneran, tuh Cicak ngomong sama kita, titik. Kagak pakai koma? Kagak. Iya Bu, kita yakin. Ayo kita cari udah Malin. Iya. Gimana nih Pak Ustadz? Kali aja ini pertanda dari alam untuk mencari keberadaan anak saya si Malin. Yaudah, tapi Aurel sama Gisel pulang aja ya. Iya, yaudah. Ayo Aurel, Gisel, kalian pulang ya. Tapi Bu, Kagak ada tapi-tapian ya. Ayo pulang. hati-hati ya Bu. Iya, yaudah, sana. Ayo Pak Ustadz. Biva tuh nggak ngeliat Ai badannya kurus. Itu karena Biva tuh nggak pernah masak, main HP mulu. Bibi Fatul mah masak mulu. Dan Nukinya aja yang main ke kampung terus. Sampai lupa makan, kurus kan? Segini kurus, gimana gemuknya? Jangan komen, urus diri sendiri. Pokoknya Biva tuh nggak mau ya Dan Lucky main ke kampung lagi. Karena ketularan miskin loh. Jangan salah, Ai dapat duit dari anak-anak kampung. Elah, paling dapetnya seberapa? Emang kurang ya kiriman dari papi mami yang dolar? Saya bukan cari uang doang, tapi cari temen. Di rumah ini sepi kayak goa. Di goa biasanya ada jin tuh. Siapa jinnya? Bibi Fatu. Rina, balikin duit belanjanya Nya. Rudi, bayar duit ngaji dan silat kamu. Nya nggak enak sama Pak Ustadz. Ibu, kenapa tuh anaknya? Pada nyolong duit ya? Pasti pada kagak bayar les. Sama kelakuannya Miss Tommy. Belakangan ini anak-anak kita lagi pada kecanduan sama game si Malin. Mendingan sekarang kita labrak aja tuh Manya si Malin. Makanya kita samperin Manya si Malin supaya nutup rental game si Malin. Iya betul tuh. Lagian ya, kok bisa-bisanya si Malin punya HP mahal. Bukan cuma 1, tapi 3. Duit dari mana coba? Ini dia nih anak nih. Mau kemana lu? Mau main game lagi, ha? Enggaknya, ayah mau itu, mau main game! Tami! Bener-bener nih anaknya. Ayo ibu, kita samperin untuk rumahnya si Malin. Ya. Uni, ibu-ibu nyariin Bang Malin. Malin! Keluar Malin! Mana Malin dan mana ibu kalian? Malin lagi nggak ada di rumah. Ibu lagi pergi ke warung. Bilangin ya sama si Malin. Jangan membawa pengaruh buruk buat anak-anak di kampung ini. Pengaruh buruk apa? Anak ayah jadi suka ngambil uang cuma buat nyawa gamenya si Malin. Anak ayah juga. Dia alasannya mau bayar uang ekskul, tapi nyawa-nyawa gamenya si Malin. Mereka jadi demen ngumpul di pos berjam-jam. Lupa tidur, lupa makan, lupa belajar. Ujung-ujungnya Lupa diri! Lagian uang dari mana sih bisa beli gadget semahal itu? Paling berapa sih penghasilannya jualan gorengan? kalian bisa tuyul ya? Bu, jangan fitnah ya, nggak baik. Dengerin ya, gak
Bilangin tuh sama mama lo. Suruh nasehatin si Malin, suruh tutup buka usaha sewa menyewa gamenya itu. You understand? Yes, I'm understand. Yuk. Ngomong apa sih itu, Bu? Sebentar lagi, aku akan menjadi orang kaya. Dari satu mulut ke mulut yang lainnya. Dan semua orang akan jadi tahu usahaku. Dan pos ronda peot ini akan kubangun jadi gedung yang bertingkat. Dan di atas gedungnya ada tulisan Rental Games Maling Kundang. Hei Malin, jangan jadi pengaruh buruk buat anak-anak. Dan kamu jangan ngelakuin ini lagi. Tutup semua rental games kamu. Wah, ada mama nyinyir. Malin, nak, udah ya. Kamu udah bikin banyak masalah. Ibu-ibu, mau saya ikut campur? Mending pulang, tidur aja sono. Astagfirullah Malin. Kamu telah dipengaruhi oleh setan di belakangmu itu. Cepat, kamu menjauh dari mereka. Yang benar, Pak Ustadz. Iya benar, mereka dipengaruhi oleh setan jahat. Tenang, saya ngadepin orang beginian. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Panas! Kamu melakukan Malin! Malin! Iya, aku juga. Ayo pulang, Nak. Ayo. Oh, Pak Ustadz, gimana ya sama anak saya? Doakan aja semoga Malin kembali ke jalan yang benar. Amin ya Allah. Ini dia kekuatanku, Malin anak durhaka. Malin, kamu nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, cuman kesel doang. Itu dia, sikap kesal, benci, gengges, dendam. Itu sifat-sifat yang kutanamkan kepada hati manusia. Sama Naumawa nih, yang care sama saya, perhatian sama saya. Saya benci banget tuh sama mereka. Itu sama Pak Ustadz yang so suci itu, sama Ibu. Siapa keluargamu sekarang? Kalian! Berarti kamu sudah menjadi anakku, menjadi keluargaku. Keluarga awe. Ate, jangan sama stres. Itu nama belakang saya. Cakep. Serada. Kamu adalah aku. Dan aku adalah kamu. Kita akan bersatu untuk melawan Ustadz itu. Tapi sebelum itu, aku akan memberikan kepadamu kekuatan naga setan. Om Mau, emang gerakannya seribet itu ya? Maklum, sebelum jadi setan, profesi saya penari latar. Ya Allah, gimana ya Pak Ustadz? Kenapa anak saya bisa jadi durhaka kayak gitu? Pengaruh setan itu sudah kuat bersama Malin. Terus saya harus apa Pak Ustadz? Satu-satunya jalan adalah saya harus menghadapi setan-setan itu secara langsung dengan mendatangi hutan ini. Bu, aku takut. Tadi kan Ibu udah bilang sama Gisel sama Aurel. Udah tunggu aja di rumah. Tapi kalian tetap memaksa mau ikut. Aurel takut Ibu kenapa-napa. Kalian tenang dulu. Saya sudah merasakan kehadiran setan itu. Malin, anakku. Jangan pernah kamu panggil aku anakmu. Karena aku tidak punya ibu miskin sepertimu. Sekarang dia orang tuaku. Dia punya segalanya. Dia orang kaya.
Astagfirullahaladzim. Malin, sadar. Dia adalah setan. Setan yang membuatmu menjadi anak durhaka. Tega sekali kau tidak mau mengakui aku sebagai ibumu. Untuk apa nih kamu membawa Aki dua? Aki dua. Aki-aki? Kau mau melawanku? Subhanallah. Oh, Akbar! Ilmu agamamu belum cukup untuk melawanku. Malin, perlihatkan ilmu yang sudah kuajarkan kepadamu. Malin, kau memang benar-benar berubah menjadi anak yang durhaka. Aku minta kepada Allah untuk menghukummu. Kukutuk kau menjadi batu. Panas! 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 Kekuatan doa atau kutukan dari kemarahan seorang ibu